Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ibadah kali ini kita pakai video dulu ya, karena kita belum bisa bertemu di gereja secara langsung. Jadi kita hari ini pakai video dulu. Kemungkinan besar minggu depan kita bakalan offline. Dan setelah ini kita ada firman dari Bapak Dias Aryo. Selamat mendengarkan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik remaja GKJ Sukoharjo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar adik-adik? Mas Dias berharap semua memiliki semangat yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan meskipun saat ini pandemi yang membuat kita terbatas di dalam beribadah, namun Mas Dias berharap kita memiliki semangat yang teguh, memiliki semangat yang kuat di dalam melayani Tuhan, dan iman kita jangan sampai lemah karena segala sesuatu yang terjadi saat ini. Dan marilah kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita dan menyiapkan waktu terkhusus untuk ibadah ini. Jangan sambil lalu, dan kita harus serius menyiapkan semuanya, termasuk hati pikiran kita di hadapan Allah. Dan sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami, pemilik kehidupan kami, pemilik dunia ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang terus memberkati kehidupan kami. Engkau Allah yang menerangi setiap jalan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sudah menebus kami dari dosa Tuhan, dan kami sungguh mengucap syukur sampai hari ini pun kami terus diberikan kehidupan, kami terus diberikan perlindungan yang berasal dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami bersama-sama beribadah, menyatukan hati kami Tuhan, untuk kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami, menolong kami untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan pengertian dan hikmat buat kami semakin mengerti, dan kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mohon kiranya adik-adik yang belum dapat bergabung, belum terpanggil untuk dapat beribadah bersama-sama, kiranya Tuhan yang terus menyentuh hatinya, supaya adik-adik boleh memiliki komunitas yang baik, komunitas yang membangun, sehingga mereka dibangun secara pribadi, secara rohani, dan akhirnya mereka dapat menemukan jalan hidup yang akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama Engkau Tuhan. Berkati Tuhan waktu ini, saat ini, kiranya Tuhan yang akan memberkati kami satu persatu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang saat ini berjudul bertobat. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Sudah siapkan Alkitab kita masing-masing, ataupun handphone yang ada Alkitabnya, atau Alkitab yang ada handphonenya, ya kita sama-sama buka. Dari Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Yesaya 64 ayat 1 sampai 9 Mas Dias akan bacakan buat adik-adik semuanya. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan
yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami seperti menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Allah kami, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ayat yang menjadi ayat nats adalah Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Adik-adik, pertobatan berarti berputar arah. Artinya dari seseorang yang berbuat dosa, dia berpaling, dia menyesali dan kembali berbuat hal yang baik dan menyenangkan hati Allah. Penyebab pertobatan itu ada bermacam-macam. Salah satunya adalah pertobatan karena dihukum Tuhan, dan ada juga pertobatan yang mengalami pertolongan Tuhan. Nah, di dalam Yesaya 64 ini, seruan bangsa Israel ini menyiratkan pertobatan karena mereka melakukan kesalahan. Mereka mengakui bahwa perbuatan dosa mereka lah yang menjadi penyebab mereka menderita. Seperti di ayat 5b. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Nah, adik-adik, yang mereka anggap selama itu mereka saleh, dan ternyata mereka hanya melakukan ritual biasa dan tradisi yang tidak kudus. Akibatnya mereka kehilangan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dan perbuatan jahat membuat kedudukan mereka akhirnya lemah dan tidak ayalnya seperti selembar daun yang mudah diterbangkan angin. Seperti ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Seperti itulah adik-adik, kehidupan kita itu seperti daun yang setiap saat bisa diterbangkan oleh angin. Itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa keinsapan atau pertobatan menumbuhkan kerinduan untuk memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Jadi seperti sebuah bejana yang indah terbuat dari tanah liat. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu harganya berapa sebuah bejana? Atau Mas Dias tidak membawa bejana, tetapi sebagai gambaran ada sebuah gelas ataupun cangkir ya, dan dibentuk dengan menggunakan tanah liat dan dibentuk sesuai dengan keinginan dari pemiliknya. Nah, kira-kira ada yang tahu berapa harganya dan bagaimana proses pembuatannya? Pasti akan sangat lama dan rumit, dan mungkin harganya mahal. Tetapi coba adik-adik berpikir bahwa kalau kita menjatuhkan ini dan pecah,
Adik-adik tahu perasaan si pembuat atau penjunan ini pasti akan sangat sedih karena karyanya hancur. Nah, seperti perumpamaan ini, seperti perumpamaan bejana atau gelas tadi, sebagai pemilik, Tuhan itu adalah sebagai pemilik atau pembuat gelas ini, dan kita semua adalah bejana itu. Jadi Tuhan ingin kita semua menjadi bejana yang siap untuk dibentuk. Tidak bisa kita protes kepada Allah, saya ingin dibentuk seperti ini, saya ingin dibentuk seperti ini. Tidak bisa. Dan hanya Allah yang bisa membentuk kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan rindu kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi buat kita semua, kita tidak bisa protes dengan setiap apa yang kita alami. Dan karena kita sedang dibentuk oleh Allah. Dan kita harus menyediakan hati kita untuk mau dibentuk oleh Allah. Prosesnya tidak mudah, prosesnya tidak gampang. Kita harus hidup kudus, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, dan tidak melakukan dosa. Mau adik-adik kita mau dipakai sebagai alat-alat Allah? Pasti kita harus mau. Adik-adik yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita juga memasuki masa Advent yang pertama. Advent berasal dari bahasa Latin yang berarti Adventus, atau artinya kedatangan. Nah, seperti halnya kita sedang mempersiapkan kedatangan seseorang yang mungkin spesial bagi kita, yang sedang kita tunggu-tunggu. Nah, demikianlah kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita menyambut Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu dalam peristiwa Natal, dan sekaligus kita harus mempersiapkan diri kita jika Kristus datang sewaktu-waktu ke dalam dunia dengan akhir zaman nanti. Jadi ini tidak menakut-nakuti, tetapi sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Jadi tidak ada seseorang pun yang tahu akhir zaman, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita sejak dari sekarang. Jadi mari kita jaga kekudusan mata, hati, pikiran kita. Jangan mau diombang-ambingkan oleh keinginan dunia ini atau dosa. Tetap jaga kekudusan, dan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kita untuk bertobat dan kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh besar, Engkau Allah yang sungguh penuh dengan belas kasihan, Engkau Tuhan yang pengampun Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa, kami adalah orang-orang yang najis, kami adalah orang-orang yang terkadang masih gampang diombang-ambingkan oleh keinginan dunia ini. Dan kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, dan saat ini kami mengambil komitmen untuk kami memperbaiki diri kami. Kami berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan, supaya kami juga dapat mempersiapkan diri kami menjadi bejana yang dibentuk oleh Engkau Tuhan, menjadi alat-Mu yang dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga banyak orang juga yang ketika bertemu dengan kami, mereka pun memuliakan nama-Mu, mereka pun dapat bertobat juga Tuhan. Dan ajar kami juga menyaksikan setiap pertobatan kami, sehingga setiap orang yang mengalami hidup di dalam dosa, mereka boleh terpanggil untuk hidup di dalam kebenaran dan mereka bertobat Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan sungguh-sungguh untuk adik-adik remaja di GKJ Sukoharjo ini. Mereka terus hidup di dalam kekudusan, mereka hidup di dalam pertobatan Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan
masa depan kami yang ada di dalam Engkau. Kiranya Tuhan yang terus membangun hati kami, iman kami, sehingga memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Kami menaikkan segala doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tetap teguh, jangan jemu-jemu berdoa. Setiap hari harus memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah, dengan berdoa, dengan firman Tuhan, dengan persekutuan meskipun online. Tetap kita harus menjaga hati kita dari hal-hal yang dari dunia yang sangat mempengaruhi kita untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi mari kita maju, kita terus ada di dalam Tuhan, dan yang paling penting saat ini adalah tetap menjaga protokol kesehatan agar penularan COVID-19 dapat tertekan dan pandemi ini segera selesai. Dan salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, gimana udah pada dengerin firman Tuhan kan dari Bapak Dias Aryo? Terima kasih buat Bapak Dias Aryo yang sudah mau menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mengikuti ibadah kali ini. Semoga dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-harinya, dan sampai jumpa di ibadah remaja minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bye.